Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa menikmati kemuliaan bulan Ramadan. Alhamdulillah juga kita masih diberikan kekuatan serta kesehatan untuk bisa beribadah di bulan yang Allah muliakan ini. Salawat beserta salamnya semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, pada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan tetap taat dan patuh pada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu, dan sebentar lagi kita akan memasuki di 10 terakhir bulan Ramadan. Mungkin saudara-saudariku sudah disibukkan dengan hal-hal mengenai Hari Raya Idul Fitri. Dan ada juga teman-teman di sini yang sudah kurang beribadahnya karena sudah malas-malasan, karena sudah banyak ujian yang dihadapi. Semangat menurun, kemudian ujian semakin berat. Nah, itu merupakan suatu hal yang perlu kita perbaiki bersama. Di akhir-akhir Ramadan ini, kita harus tingkatkan kembali semangat kita. Kita harus tingkatkan kembali keimanan kita supaya kita bisa terus beribadah hingga akhir bulan Ramadan dan terus istiqomah sampai ke depannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah. Pada bulan ini ada kewajiban yang perlu kita tunaikan, yakni kewajiban berpuasa serta kewajiban zakat fitrah. Selain dari kewajiban serta amal perbuatan yang ada di bulan Ramadan, perlu kita ketahui bersama bahwasannya di bulan Ramadan juga terdapat peristiwa-peristiwa penting. Ada 4 peristiwa penting yang terjadi pada bulan Ramadan. Yang pertama ialah nuzulul Quran. Sebagaimana di dalam firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah sadaqallahu alazim. Pada ayat tersebut disebutkan bahwa bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Qur'an. Umat muslim merayakan nuzulul Quran ini pada tanggal 17 Ramadan. Yang mana peristiwa nuzulul Quran ini merupakan peristiwa penurunan Al-Quran dari Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah yang ada di langit ini. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran merupakan kitab yang paling dimuliakan oleh Allah. Bahkan keotentikan Al-Quran sudah dijamin oleh Allah hingga akhir zaman. Saking mulianya Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran ataupun bahkan mempelajarinya akan Allah berikan pahala. Itu merupakan tanda bahwa Al-Quran merupakan kitab yang paling mulia. Di dalam Al-Quran berisi mengenai tuntunan hidup kita dalam beribadah kepada Allah, tuntunan hidup kita dalam berhubungan dengan manusia, dan di dalamnya juga terdapat kisah-kisah inspiratif yang bisa kita ambil hikmahnya. Sebagai bukti rasa syukur kita karena diturunkannya Al-Quran, maka dari itu kita harus perbanyak beramal, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak memahami Al-Quran, sebagai bukti bahwa kita mencintai Al-Quran dan bersyukur atas turunnya Al-Quran kepada kita. Peristiwa yang kedua ialah malam Lailatul Qadar.
Di dalam Quran surat Al-Qadar sebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sadaqallahu. Malam Lailatul Qadar merupakan malam yang dimuliakan oleh Allah. Bahwasanya di dalam ayat tadi disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar lebih baik daripada malam 1000 bulan. Saking mulianya malam Lailatul Qadar, tidak semua orang bisa mendapatkan kemuliaan itu. Tidak ada dalil satupun yang menyebutkan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Namun meskipun begitu, cara yang terbaik yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ialah selalu beribadah dengan perbanyak beribadah di bulan Ramadan ini, supaya kita bisa merasakan serta menikmati malam Lailatul Qadar. Lalu peristiwa yang ketiga ialah Perang Badar. Yang mana Perang Badar ini merupakan perang pertama umat muslim setelah hijrah Nabi ke kota Madinah. Perang ini terjadi di tahun kedua Hijriah. Yang mana umat muslim pada saat itu mengirimkan kurang lebih 313 pasukan. Dan mereka harus menghadapi 1000 pasukan kafir Quraisy. Jika kita lihat dari jumlah, tidak ada harapan muslim untuk bisa menang menghadapi 1000 pasukan kafir Quraisy. Namun Rasulullah SAW dan para sahabat terus berdoa kepada Allah akan diberikan kekuatan serta diberikan kemenangan menghadapi kafir Quraisy. Allah Subhanahu wa taala membuktikan kekuasaannya dengan mengirimkan pasukan tidak terlihat dan menjadikan umat muslim menang pada perang itu. Pada perang Badar ini bisa kita ambil sedikit hikmahnya, bahwasanya sesulit apapun keadaan yang kita hadapi, sesulit apapun perjuangan yang kita hadapi, teruslah kita berdoa kepada Allah. Karena Allah lah yang maha berkehendak atas segala sesuatu yang Ia kehendaki. Dan peristiwa yang terakhir ialah Fathul Mekah. Fathul Mekah ini terjadi pada tahun 8 Hijriah atau 360 Masehi. Fathul Mekah terjadi karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah yang mereka buat dengan kaum muslimin. Pada saat itu ada sekerompolan kafir Quraisy yang menyerang Bani Khuza'ah yang merupakan sekutu umat muslim, yang mana Bani Khuza'ah ini merupakan sekelompok orang yang dilindungi dengan adanya perjanjian Hudaybiyah ini. Mendengar hal itu, Rasulullah SAW mengambil tindakan dengan menyiapkan 10.000 pasukannya untuk menyerang kota Mekah. Mendengar hal itu, kafir Quraisy pun mengirim perwakilannya untuk bermusyawarah dengan umat muslim yang ada di Madinah. Namun tidak mendapatkan apapun. Nabi Muhammad tetap tegas dengan tindakannya. Beliau tetap mengirimkan 10.000 pasukannya ke kota Mekah. Dan alhamdulillahnya tidak ada sedikit satupun korban jiwa dari peristiwa Fathul Mekah ini. Kafir Quraisy menyerah tanpa pertumpahan darah karena melihat umat muslim yang begitu kuat. Setelah penaklukan kota Mekah, umat muslim berhasil menguasai Mekah dan Mekah berada di bawah kekuasaan umat muslim. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkhutbah di atas Ka'bah, dan setelah itu beliau menghancurkan 360 berhala yang ada di sana dengan tongkatnya sambil membacakan ayat Al-Quran yang berbunyi, wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batilu inna batila kana zahuqa, yang artinya sesungguhnya kebenaran telah datang dan kebatilan telah hancur. Sesungguhnya kebatilan telah hancur. Setelah Mekah dikuasai oleh umat muslim bisa keluar masuk kota Mekah tanpa adanya ancaman, tanpa adanya siksaan. Dan alhamdulillah sejak saat itulah umat muslim semakin berkembang ke wilayah-wilayah lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan itulah 4 peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.